36. Wajahnya pucat pasti bukan karena malu oleh ratusan orang yang mengetahui fakta tentang Array. Tidak, Miranda tidak sepicik itu. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia punya anak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Alasan Miranda menyembunyikan identitas Array karena dia tidak ingin Geraldian tahu malam panas mereka 7 tahun yang lalu menghasilkan seorang putra. Ini hanya sifat wajar seorang ibu yang melindungi putranya dari bahaya. Miranda hanya takut Geraldian, dengan kuasanya, menjauhkan Array dari jangkauannya setelah lelaki itu tahu dosa besar Miranda menutupi fakta Array. Apa perkataan Michelle tadi benar? Bentak Geraldian di depan basement hotel. Suara lelaki itu menggema di ruangan sepi tersebut. Miranda tidak berani mengangkat wajah. Jawab aku, teriak Geraldian lantang membuat Miranda tanpa sadar memejamkan matanya karena takut. Miranda, iya, aku memang sudah punya anak, potong Miranda terbata-bata. Suaranya pecah oleh rasa takut yang membuncah. Perempuan itu takut Geraldian akan melukainya. Kemarahan Geraldian seperti ombak besar yang sulit ditebak akan membawa tubuh Miranda kemana. Lebih dari ombak besar itu, Miranda lebih takut Geraldian akan mengetahui fakta sebenarnya tentang Array. Serius Mir, kenapa kamu bohong? Geraldian mendesis terluka. Perempuan yang selalu bersamanya di kantor tega melukai kepercayaannya. Bapak tidak pernah spesifik bertanya. Itu tidak berarti aku membohongi Bapak soal status ini, bela Miranda tidak terima disalahkan. Tapi kamu bilang single di surat lamaran sialan itu. Bentak Geraldian menjambak rambutnya sendiri. Aku memang tidak punya komitmen dengan siapapun. Oh ya, tanya Geraldian mencemooh. Aku sendirian, timpal Miranda meyakinkan. Aku seorang janda. Geraldian membuka mulutnya tapi tidak tahu akan berkata apa. Dia ingin bertanya apakah Miranda dan pasangannya bercerai atau suaminya meninggal. Beruntung Miranda seolah bisa membaca pikiran Geraldian langsung menjawab. Dia meninggal. Miranda menghela napas, seperti menahan beban berat di hidupnya. Bahu Geraldian yang menegang mendadak turun, tidak tahu kenapa seolah beban 25 kg di masing-masing pundaknya diangkat. Geraldian memang terpukul dengan kenyataan Miranda sudah punya anak. Namun mendengar cerita selanjutnya tentang kabar suaminya yang meninggal diam-diam Geraldian syukuri. Dalam lubuk hatinya, ada rasa syukur saat mengetahui suami Miranda sudah meninggal. Itu berarti, membuat dirinya bisa menatap Miranda tanpa merasa jadi perebut istri orang. Sorry to hear that, Mir, ucap Geraldian kaku. Nggak apa-apa, sudah lama juga, timpal Miranda berdeham. Semoga kebohongan yang dia lepaskan dari mulutnya tidak terlalu amatir. Untuk meyakinkan Geraldian akan kebenaran ceritanya, Miranda menambahkan, waktu kejadiannya cepat sekali. Dia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kami hanya punya waktu bersedih sebentar sebelum kondisi memaksa kami untuk segera memulihkan perekonomian. Aku turut sedih, Mir, lirik Geraldian mengelus bahu telanjang Miranda. Miranda menggigit bibirnya, memuji gerak cepat otaknya dalam merangkai cerita fiktif. Kapan kejadiannya? Oke. Ini terlalu jauh. Miranda akan kesulitan dalam mengingat informasi yang terlalu banyak. Miranda kembali memutar otak demi mencari topik pengalih pembicaraan. Ah ya, dia dapat. Kejadiannya sudah lama sekali. Oh ya, bisa kita segera pulang. Kamu dengar sendiri tadi, aku punya seorang putra kecil. Oh iya, ayo. Secepat kilat Geraldian tersentak dan langsung membuka pintu mobilnya untuk Miranda. Miranda duduk di kursi depan, menghela napas sepuasnya saat Geraldian sedang memutari mobil ke kursi pengemudi. Pakai self beltnya, Mir. Miranda memakai self beltnya. Perihal kejadian di pesta tadi, aku tidak mau lagi terlibat apapun di perselisihanmu, Geral. Topik pembicaraan yang baru saja diutarakan Miranda langsung membuat uap-uap canggung memenuhi mobil. AC yang menyembur halus tidak dapat membuat urat-urat leher Geraldian yang menonjol karena emosi mengendur. Miranda baru saja mengingatkan Geraldian tentang permusuhannya dengan Suwardi, dan itu membuat Geraldian kesal bukan main. Kenapa? Tanya Geraldian dingin. Apa kamu tidak mau membantu sahabatmu? Sejak kapan kita jadi sahabatan? Tanya Miranda tersinggung. Jika hubungan mereka akan berubah, yang pasti bukan sahabatan. Perasaan Miranda yang sudah berkembang untuk Geraldian membuat kata sahabatan yang dilontarkan Geraldian tadi jadi pukulan mematikan. Sejak aku membelikanmu gaun itu. Tebak Geraldian mengangkat bahu acuh. Seorang sahabat tidak akan memberikan kalung berlian seharga ratusan ribu dolar, lirih Miranda memalingkan muka ke jendela mobil. Lagi pula,
Aku lebih banyak mendapat hal buruk gara-gara terlibat denganmu, Geralt. Hal buruk seperti apa? Serius? Apa kamu lupa aku baru saja dipermalukan Michelle? Dia hanya sampah kecil. Potong Geraldian santai. Di matamu Michelle memang hanyalah sampah kecil, tapi tidak bagiku, Geralt. Dia adalah ancaman besar. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan membersihkannya untukmu. Tapi bukan itu intinya, pekik Miranda gemas. Intinya apa kalau begitu? Intinya aku tidak ingin terlibat lagi di dalam pertengkaran kalian. Pungkas Miranda tegas. Kalau untuk aku kamu tidak bisa, kamu bisa melakukannya atas dasar pekerjaan. Sebut saja berapa gaji yang kamu inginkan. Geralt, sentak Miranda lantang. Pertengkaran kalian terlalu jauh untuk aku pahami. Aku tidak mengerti kenapa kamu benci sekali dengan Pasuwardi. Pertengkaran kalian membuatku takut. Aku tidak mau terlibat bukan karena merasa ini tidak menghasilkan keuntungan untukku. Aku hanya ingin jauh dari masalah ini karena aku tahu risikonya sangat besar. Kamu tidak mengerti, Mir, ucap Geraldian menggeleng-geleng. Aku memang tidak mengerti, potong Miranda. Geraldian merogoh sesuatu di saku kemejanya. Lelaki itu punya sesuatu yang akan membuat Miranda paham kenapa Geraldian memilih perempuan itu sebagai umpan pancing. Ya, Geraldian harus menunjukkan foto itu agar Miranda mau diajak kerjasama. Wajah kamu jadi pemicu utamanya, Mir, prolog Geraldian sebelum menyerahkan selembar foto kecil kepada Miranda. Miranda meraih foto tersebut dengan mengernyit bingung. Siapa ini? Itu Amanda, jawab Geraldian pelan. Miranda menyipit mendengar nama itu. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu. Oh ya, Pasuwardi memanggilnya dengan sebutan itu saat berkenalan. Dan tatapan Pasuwardi saat itu begitu terkejut sampai membuat Miranda merasa terintimidasi. Siapa Amanda? Kamu tidak perlu tahu siapa Amanda, yang perlu kamu tahu wajah kalian sangat mirip. Diberi kalimat seperti itu, Miranda dengan sigap memicingkan matanya yang terkena minus agar lebih fokus melihat. Perempuan yang tersenyum ke arah kamera itu kini terlibat jelas. Mata Miranda membelalak terkejut. Apa kamu kenal dia, Mir? Tanya Geraldian tajam dan langsung merebut foto itu dari Miranda. Tidak, jawab Miranda gagap. Suara bernada ketakutannya membuat Geraldian menyipit curiga. Siapapun yang melihat foto itu bakalan setuju dengan pertanyaan Geraldian setelahnya. Aku merasa dia seperti ibumu, tambah Geraldian melirik Miranda dari sudut matanya. Wajah Amanda begitu identik dengan Miranda, seperti Miranda 20 tahun yang akan datang. Tidak, dia bukan ibuku. Miranda menjawab datar. Wajah perempuan itu sulit ditebak. Bersambung. 37. Selepas Miranda mengatakan perempuan di foto yang Geraldian pegang bukan keluarganya, apalagi ibunya, Miranda merasa aura Geraldian jadi kian dingin. Lelaki itu seperti pecahan berlian yang berharga namun bisa melukai kalau dipegang. Siapa perempuan di foto itu? Geraldian melirik Miranda sekilas, lalu kembali ke lalu lintas yang lengang. Kamu tidak perlu tahu. Oh tentu saja. Miranda mendengus. Dia hanya seorang sekretaris biasa. Perannya di hidup Geraldian sebagai teman spesial hanya di lingkup pesta. Dia hanya dianggap istimewa saat lelaki itu punya rencana buruk untuknya. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tambah Geraldian. Mengatakan niat baiknya yang memang tidak ingin membebani Miranda. Masalah ini hanya bukan ranahmu, percuma aku kasih tahu juga, tidak ada gunanya. Miranda mengangguk setuju. Oke, aku mengerti. Dengan nada suara dingin yang tajam. Mau tidak mau Geraldian menghela napas dan merangkum jemari Miranda yang dingin dengan jemarinya yang cukup hangat. Jangan tersinggung, aku tidak tersinggung, elak Miranda pelan. Maniknya menyorot jalinan erat jemari mereka. Warna kulit mereka berbeda, sementara Miranda punya kulit putih pualam. Kulit Geraldian amat kontras dengan kuning langsatnya. Entah kenapa perasaan Miranda jadi tenang karena elusan Geraldian di punggung tangannya. Maaf Mir, untuk hari ini, aku melibatkanmu terlalu jauh. Lirik Geraldian menatap perempuan yang membeku di sampingnya sekilas, lalu beralih kembali ke lalu lintas setelahnya. Alphard yang Geraldian kemudikan melaju pelan di jalan Jakarta yang lumayan lengang di kawasan elit tengah malam. Oke, sahut Miranda juga dengan lirih. Dan terima kasih. Geraldian memberi Miranda senyum tipis. Kamu luar biasa. Kalung ini yang luar biasa, tambah Miranda menyentuh bandul berlian kalung di lehernya. Aku tidak bohong saat bilang kalung itu memang tercipta untukmu, timpal Geraldian tersenyum. Dia pandang kembali Miranda, Miranda juga sedang menatapnya.
Kedua netra beda warna itu lalu bertaut seperti jemari mereka. Ekem, Geraldian berdeham lantang, menjadi yang pertama memutus kontak mata paling intens mereka. Geraldian merasa sebentar lagi dia akan terbakar kalau tetap tenggelam di manik Hazel Miranda. Rumahmu di mana? Biar aku antar. Miranda sejenak gelagapan. Kamu bisa menurunkanku di halte. Oh ayolah, itu tidak gantel sekali, rang Geraldian. Kasih tahu saja alamat rumahmu dan aku akan mengantarmu. Apa tidak apa-apa? Tanya Miranda hati-hati. Sedekat apapun mereka hari ini Miranda masih merasakan segan pada Geraldian. Ya tentu saja karena Geraldian adalah bosnya. Itu jadi semacam kewajibanku. Geraldian lalu menyeringai. Begini kan step by step setelah kencan. Ini bukan kencan, elak Miranda terkekeh. Kenapa? Selidik Geraldian. Apa karena kita belum ciuman? Oksigen di paru-paru Miranda menyempit seketika, bukan. Tapi karena aku memasukkan pergi ke pesta tadi ke dalam jam lembur. Oh ayolah. Geraldian pura-pura tersinggung. Itu setimpal dengan tawarannya yang Miranda beri padanya. Jadi, di mana alamatmu? Miranda menyebutkan alamatnya dengan enteng. Oke, aku akan mengantarmu sampai tujuan dengan selamat. 15 menit kemudian Alphard Geraldian berhenti di pelataran parkir gedung apartemen Miranda. Membereskan barang-barang miliknya, Miranda bergegas membuka safety belt-nya. Terima kasih, Geral, untuk malam ini yang sangat bermakna. Iya, sahut Geraldian memperhatikan gerakan luas Miranda membebaskan diri dari safety belt. Miranda sadar dirinya diperhatikan, dia mendongak heran. Kenapa? Apa ada yang salah? Ada, jawab Geraldian di benaknya. Kesalahan Miranda yang fatal adalah terlalu cantik. Itu menjadi masalah besar dalam kondisi remang-remang di dalam mobil. Geraldian jadi tidak fokus antara menatap mata Miranda dan bibirnya yang digincu. Kenapa dengan? Pertanyaan Miranda menggantung ketika perempuan itu sadar apa yang jadi fokus Geraldian saat ini. Lelaki itu menatap bibirnya. Demi apapun lutut Miranda langsung lemas. Beruntung dia masih duduk di jok, mungkin dia bakal terjatuh semisal berdiri. Pelan-pelan kepala Geraldian mendekati kepalanya. Miranda menahan napas saking gugupnya. Geraldian menatap matanya meminta izin, tapi Miranda hanya diam. Geraldian artikan sebagai ya. Detik ketika bibir Geraldian merangkum bibir tipis Miranda dan melumatnya halus, Miranda mencengkeram bahu Geraldian sebagai pelampiasan rasa frustrasi. Oh hell, inilah yang Miranda inginkan selama ini. Ciuman memabukkan yang membuatnya lupa segalanya. Ciuman panas yang membuat inti tubuhnya berdenyut ngilu. Saat tangan Miranda menyasar kancing kemeja Geraldian, saat itulah Geraldian menarik paksa kepalanya untuk mundur. Sial Mir, kaca mobilku putih. Nada frustrasi lelaki itu dan kabut gairah di matanya membuat Miranda terkekeh geli. Itu pertanda aku harus segera naik. Geraldian menggeram menatap bibir Miranda, tanpa bisa menahan, menyambar bibir Miranda sekali lagi, tapi mereka berdua tahu ciuman kedua tidak akan seintens sekali pertama. Miranda tidak bisa menahan tawa. Ciumanmu membuatku sakit perut. Apa itu pertanda bagus? Tentu saja tidak, kiki Miranda. Itu artinya ciumanmu payah. Kamu juga payah, sambar Geraldian mencubit hidung Miranda gemas. Rasanya seperti sedang mencium pinggir gelas. Au, Miranda baru saja memukul bahu Geraldian. Beberapa detik setelah memikirkan kondisi mereka, kedua manusia itu terbahak bersama-sama. Oh sial ini sudah malam, seru Miranda melirik jam digital di ponselnya. Aku harus segera naik Geral. Aku akan ikut, timpal Geraldian membuka safety belt-nya. Tidak perlu, Geral, larang Miranda. Ini sudah malam, lain kali saja ya. Kamu juga perlu istirahat. Geraldian menimbang keputusan. Oke, tapi lelaki itu turun dan memaksa mengantar Miranda sampai lift. Miranda melambai di kotak lift, Geraldian membalas lambaian itu dengan wajah berseri. Mobil Geraldian kemudian melaju meninggalkan pelataran parkir gedung apartemen Miranda. Array yang berdiri di depan jendela yang terbuka mencatat wajah dan plat nomor mobil itu sebagai sesuatu yang harus dia selidiki. Suasana taman kota di hari Minggu sangat ramai. Geraldian yang memakai pakaian olahraga serba hitam itu berlari santai menuju tempat duduk. Dia baru berjalan setengah kilometer tapi wajahnya sudah dibanjiri peluh. Napasnya yang memburu memaksanya rehat sebentar. Nak, boleh aku minta airnya? Geraldian menunjuk botol mineral utuh di pangkuan bocah berambut keriting. Air? Iya, aku lupa membawa air tadi. Nih.
Bocah itu memberikan airnya. Geraldian membuka segel botol air mineral lantas meneguknya 2 kali sampai sisa setengah. Namamu siapa? Arai. Namaku Arai Prameswara, jawab Arai datar. Geraldian mengangguk. Namaku Geraldian. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Arai menunggu loading di layar laptopnya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka, Miranda berjalan dengan satu nampan berisi segelas susu. Nggak tidur siang, Rai? Tanya Miranda menatap layar laptop Arai dengan bingung, dia lupa matanya minus. Layar laptop Arai seumpama layar ngeblank, tidak ada yang dapat Miranda baca. Main game lagi? Iya, jawab Arai datar. Ya udah ibu ke dapur dulu ya, ibu lagi bikin soto. Kamu ke dapur aja kalau lapar. Iya, lagi-lagi hanya jawaban singkat itu yang Arai katakan. Iya mulu kayak robot, komentar Miranda menutup pintu kamar Arai. Sepeninggalnya Miranda, Arai berseru riang melihat layar laptopnya menampilkan akun lelaki yang dia temui di taman. Bocah berusia 7 tahun itu berhasil meretas akun Geraldian hanya berbekal satu buah buku kecil. Butuh waktu 3 jam lebih mempelajari Geraldian dari media sosialnya. Rahadi, gumam Arai menyadari satu nama itu sering sekali dihubungi Geraldian. Arai meluruskan otot-otot lengannya yang pegal dan berseru semangat. Oke, saatnya meretas si Rahadi. Tapi sebelum itu, Arai butuh amunisi. Dia lirik susu buatan ibunya dan meneguknya dalam 2 kali tegukan. Jika mendalami keseluruhan Geraldian dari media sosialnya butuh 3 jam, maka hanya butuh 1 jam bagi Arai untuk mengetahui siapa Rahadi. Lelaki pemilik saham kedua terbesar di Elf Corps Group itu ternyata sangat licik. Cepat-cepat Arai ketik pesan private di email miliknya dengan tujuan email milik Geraldian. Nama emailnya sendiri berupa kode lahirnya, April tahun 102. April tahun 102, Hai, Mer. Geraldian. Let's introduce myself, my name is April. Bersambung, 38. Miranda tersentak dari dokumen-dokumen yang ia susun. Perempuan berkemeja marun itu segera berdiri dan menyapa kakek tua yang bicara padanya. Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Maaf tadi saya sedang tidak fokus. Kakek tua itu, yang ternyata adalah Wijoyo, kakek Geraldian, tersenyum culas. Aku bertanya soal cucuku, manis, sejak kapan Geraldian merekrut sekretaris secantik ini? Miranda berdeham kikuk, Geraldian, maksud saya Pak Geraldian sedang ada rapat di tempat direksi. Sial, Miranda malah keceplosan memanggil Geraldian dengan panggilan nama. Geraldian, tanya Wijoyo mengangkat alisnya terkejut. Kamu memanggilnya sebatas nama. Maaf Pak saya salah bicara, ucap Miranda menunduk. Mengutuk dirinya yang keceplosan. Tiba-tiba tanpa Miranda duga, Wijoyo menyentuh rahangnya dan mengangkatnya agar mendongak. Tidak ada yang salah dari itu, cantik. Kalau aku jadi Geraldian, aku juga akan melakukan hal yang sama. Miranda perlahan-lahan melepaskan wajahnya dari jemari Wijoyo. Dia tersenyum kikuk ditatap seintens itu oleh Wijoyo. Diam-diam Miranda menahan diri, dia menahan emosinya sendiri. Demi apapun tatapan kakek tua itu sangat menghina dirinya. Saat kedua mata sayu itu menyasar dadanya, Miranda tidak dapat menahan diri untuk berkata ketus, Bapak bisa menunggu Pak Geraldian di ruangannya. Di sebelah sana. Di sebelah mana? Aku sering mengunjungi Geraldian tapi kamu tahu sendiri otakku sudah tua untuk mengingat alamat dalam jangka waktu panjang, kata Wijoyo dengan senyum menakutkan tercetak di bibirnya. Miranda masih bisa tersenyum. Biar saya bantu memulihkan ingatan Bapak. Bapak tinggal lurus lalu belok kanan kemudian belok kiri. Di sana ada ruangan yang ada plat wakil direkturnya. Kenapa tidak kamu antar saja aku ke sana? Miranda menghela napas, tapi tidak menunjukkan rasa gelisahnya. Saya pikir Bapak bisa. Aku sudah katakan lupa, aku memintamu mengantarku ke sana. Pungkas Wijoyo datar. Oke, hanya mengantar ke depan pintu, ucap Miranda menyabarkan hati. Tapi, serius, dia tidak nyaman dengan gestur lelaki tua ini. Wijoyo yang berwajah culas berhasil membuat Miranda merasa dilecehkan hanya dengan tatapan. Mari saya antar. Miranda berjalan di depan menjadi pemandu. Seperti ucapan Miranda, mereka hanya perlu lurus, belok kanan di pertigaan lorong dan kemudian belok kiri. Di sana ruangannya, Pak. Silakan Bapak menunggu di sana. Apa kamu sibuk? Miranda tahu kemana arah pembicaraan ini. Sedikit, kalau begitu antar aku ke sana. Baiklah, ucap Miranda. Hanya sampai di dalam, Miranda mengingatkan dirinya sendiri.
Miranda sampai terlebih dahulu disusul Wijoyo kemudian. Namun Wijoyo malah menutup pintu ruangan Geraldian membuat Miranda gugup setengah mati. "Pak, maaf sebelumnya, sebenarnya saya ditugaskan untuk," ucapan Miranda menggantung, karena terkejut oleh perlakuan Wijoyo padanya. Lelaki tua yang memakai tongkat untuk membantu gerak kakinya itu mendorong bahu Miranda sampai perempuan itu terduduk di sofa. "Geraldian akan memakluminya, aku, sebagai kakeknya sangat perlu ditemani, daripada aku mati kebosanan, kan?" Wijoyo terkekeh geli, kumis berubannya bergoyang-goyang karena kekahan menyeramkan itu. Miranda segera beranjak, namun gerakannya dikunci oleh satu lengan yang tiba-tiba memegang pahanya yang terbuka. Miranda mendesis lirih. Ini adalah pelecehan. Sebagai perempuan merdeka Miranda punya hak membela diri, tidak peduli pelaku adalah kakek bosnya sendiri. Masa bodoh dengan jabatannya yang cuma sekretaris di sini. "Kakimu halus sekali, Kiki Wijoyo. Aku jadi tahu kenapa Geraldian betah sekali di kantor. Tolong angkat tangan bapak dari kaki saya," desis Miranda tajam. "Oh, kamu tipe pemerintah. Tentu saja, cantik, aku siap diperintah untuk mencapai kepuat, sialan tanganku." Pernyataan Tasenono Wijoyo dipotong pekikannya sendiri. Demi apapun lengan Wijoyo baru saja dipiting perempuan berwajah menawan yang menampilkan citra lemah. Miranda semakin menarik lengan Wijoyo mencipta rasa sakit yang lebih kuat. "Apa kamu pikir aku akan diam saja kamu lecehkan? Lecehkan aku selagi-lagi dan aku akan mematahkan lenganmu. Lepaskan tanganku." Sementara itu di ruang rapat. Setelah rapat selesai, Geraldian tidak langsung keluar ruangan melainkan memeriksa email-email yang masuk ke akun miliknya. Dari belasan email bersubjek bisnis, ada satu username yang menarik perhatiannya. April tahun 102, hati-hati dengan Rahadi. Geraldian mengernyit bingung. Tiba-tiba username tersebut mengirim pesan selanjutnya berupa screenshot chat yang tidak ia pahami. Tetap begitu melihat nama kontak di laman teratas, mata Geraldian langsung melotot tajam. Rahadi ternyata sangat licik. "Geraldian, kamu siapa?" "April tahun 102, aku April." Geraldian semakin penasaran. Kemarin username itu juga mengingatkannya pada bahaya bisnis batu permata. Geraldian pikir username tersebut hanya orang iseng. Tapi melihat pesan hari ini yang benar-benar nyata, membuat Geraldian merasa orang ini begitu berpengaruh. Geraldian bisa cari tahu pada Miranda. Perempuan itu bisa saja tahu. Segera lelaki itu pacu langkah tergesa dari ruang rapat menuju ruangannya. Dan begitu terkejutnya dia mendapati Wijoyo, kakeknya berada di pitingan Miranda. "Miranda," pekik Geraldian shock. Spontan Miranda melepas pitingan dan berlomba-lomba memperebutkan oksigen dengan Wijoyo. Kedua manusia itu bernapas kesetanan seolah selesai menahan emosi seberat gunung. "Geraldian," seru Wijoyo frustrasi, "sekretarismu berniat membunuhku. Kenapa? Dia menggodaku. Dia berusaha membuat citraku buruk di matamu. Aku mencoba menghindarinya dan yang dia lakukan adalah mencoba membunuhku." Jelas Wijoyo terbatuk-batuk, seolah Miranda baru saja mencekik paru-parunya. Miranda memaksa Geraldian menatap matanya. "Kamu pernah bilang sekecil apapun dilecehkan aku harus bilang padamu kan? Nah sekarang aku mau bilang kalau kakekmu ini memegang pahaku terang-terangan. Dasar pelacur licik, mudah sekali kamu membalikkan keadaan." Wijoyo berteriak emosi. "Cukup," bentak Geraldian. "Sebaiknya kamu pergi, Pak Tua, sebelum aku melaporkanmu ke polisi atas dugaan pelecehan," tambah Geraldian dengan nada suara menyeramkan. Diam-diam Miranda menghela napas, lega karena Geraldian mempercayainya. "Apa katamu? Aku kakekmu sialan? Kenapa kamu lebih mempercayai sekretarismu yang tidak kompeten ini?" Wijoyo mengamuk tidak terima. "Yang tahu dia kompeten atau tidak itu aku, bukan kamu. Kubilang pergi dari kantor ini," gertak Geraldian. "Dasar anak haram, tingkahmu memang persis dengan pelacur itu," cemooh Wijoyo tajam. Miranda mendelik tersulut emosi, dia melirik Geraldian dan ingin menyaksikan pembelaan lelaki itu. Namun tatapan Geraldian begitu dingin sampai membuat Miranda bingung. "Kenapa diam saja? Kamu tidak tahu kan kalau ibumu pelacur?" "Cukup sudah." Miranda tidak tahan lagi dengan mulut cabai itu. Memindai seluruh ruangan Geraldian, mata Miranda berbinar melihat segelas air putih yang tinggal seperempat milik Geraldian. Segera Miranda raih gelas itu dan mengguyur wajah kakek tua itu. "Mulutmu terlalu panas, Pak. Aku berbaik hati mendinginkannya," seru Miranda riang. Wijoyo menyentuh rahangnya yang basah kuyup, lelaki itu menancapkan tatapan tajam pada Miranda.
Sialan, tangannya terangkat untuk memberi pelajaran. Miranda yang sudah menduga Hanua bisa memejamkan mata. Sentuh sekretarisku sekali lagi dan aku akan memastikan tangan keriputmu tinggal satu. Geraldian menarik jemari yang siap menamparkan itu dan mendorongnya kasar. Wijoyo tidak berani melakukan hal lain lagi dan berjalan cepat keluar dari ruangan. Aku tidak menyesal telah menyiramnya dengan air, tapi kurasa aku tetap harus minta maaf. Biar bagaimanapun dia kakek kandungmu, prolog Miranda pelan. Menyimpan gelas kosong di atas meja lagi dan berjalan ke pojok hendak mengambil sesuatu yang bisa menyerap air di lantai. Aku tidak pernah menganggapnya kakek, lirik Geraldian pelan. Dia hanya menganggapku cucu kalau ada maunya. Kenapa? Kenapa apanya? Tanya Miranda bingung. Kenapa kamu menyiram air pada orang yang mengejekku? Suara Geraldian begitu lirih. Perasaannya turun drastis karena identitasnya sebagai anak haram diungkit Wijoyo. Dan rasanya wajar kalau sekarang dia ingin sekali mencium Miranda sampai pingsan karena pembelaan perempuan itu padanya. Menurutmu kenapa? Tanya balik Miranda. Karena aku bosmu. Miranda menggeleng. Karena kamu suka padaku. Miranda tersenyum tipis sekali. Apa kamu juga menyukaiku? Geraldian terdiam cukup lama sebelum menjawab ragu. Aku tidak tahu. Segala sesuatu tentangmu selalu membuatku bingung. Bersambung. 39. Geraldian melakukan kesalahan, ada yang mengadu pada ayahnya dan terjadilah pengadilan yang sesungguhnya. Ya, seperti itulah urutannya. Saking seringnya berada di posisi tersebut, Geraldian jadi hafal di luar kepala. Kamu di mana? Tanya Rasongko tajam. Tanpa babi bu, ayah kandung Geraldian tersebut menyatakan hal itu tanpa mengucap salam. Geraldian sudah mengira ayahnya akan berkata begitu ketika mengangkat telepon. Wijoyo memang tua bangka pengadu. Aku di kantor, jawab Geraldian sama tajam. Sama-sama tidak mau berbaik hati menurunkan volume suara. Pulang ke rumah, suruh Rasongko. Kita perlu membicarakan sifat lancangmu pada kakekmu sendiri. Nah, benar kan? Oke, sahut Geraldian acuh tak acuh. Langsung mematikan sambungan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Rasongko. Siapa? Tanya Miranda dari seberang ruangan. Perempuan itu baru selesai membereskan berkas-berkas yang baru selesai ditandatangani Geraldian. Sekarang pukul 5 sore, beberapa jam menjelang pulang. Ayahku, jawab Geraldian pelan. Dia sekarang punya kesempatan memarahiku. Keke Geraldian menatap penuh humor pada Miranda. Apa itu pertanda baik? Miranda turut merasakan mood baik Geraldian. Oh, ini kabar baik tentunya. Sebenarnya itu pertanda buruk, Mir, tapi karena sudah terbiasa, aku menganggapnya kabar baik. Pada jam makan malam, mobil Alphard Geraldian memberi klakson di depan gerbang tinggi rumah ayahnya. Satpam bertubuh gempal mendorong gerbang tersebut agar muat dilewati. Bapak mau menginap? Tanya satpam lain. Geraldian lupa namanya siapa, bertanya saat Geraldian keluar dari mobil. Aku tidak menginap, jawab Geraldian datar. Oke siap, Pak. Timpal satpam tersebut menarik diri. Ia pikir Geraldian akan menginap. Kalau iya, satpam tersebut yang akan mengambil alih mobil untuk diamankan ke garasi di belakang. Geraldian dengan luas melewati pintu berukir naga rumah megah ayahnya dan mengangguk pada setiap pekerja rumah yang tidak sengaja berpapasan dengannya. Bapak di mana? Tanya Geraldian pada asisten rumah tangga ayahnya yang sedang menyapu. Bapak di meja makan utama, Tuan, jawab asisten tersebut menunduk segan. Oke, sahut Geraldian menuju dapur kering, tempat ayahnya beserta ibu dan adiknya menyantap makan malam dengan suasana hening. Oh Geraldian, ayo bergabung makan malam dengan kami. Ibunya, Naila, langsung berdiri menyambutnya. Air susu dibalas tuba, Geraldian malah menepis perlakuan ramah ibunya. Aku sudah makan, ucap Geraldian pelan. Naila kembali duduk dengan raut wajah sulit ditebak. Putrinya yang duduk di sebelahnya meremas jemarinya memberi penguatan. Aku ingin membicarakan tentang kakekmu di sini, Rasongko berdeham. Jadi, sebaiknya kamu duduk di sini. Dengan terpaksa, Geraldian tarik kursi yang sejajar dengan ayahnya dan duduk kaku di sana. Kenapa kamu tidak memberi kakekmu uang? Rasongko memilih langsung ke menu utama. Geraldian mendongak terkejut, tidak menduga Wijoyo menyembunyikan pelecehannya pada Miranda. Detik berikutnya wajah Geraldian dipenuhi seringaian mengerikan. Dasar Wijoyo licik. Lelaki tua bangka itu ternyata mengadu dengan naskah berbeda pada Rasongko. Serius, itu menjijikkan sekali. Dia mengadu begitu. Cemooh Geraldian terkekeh. Dia marah karena kamu tidak memberinya uang.
Desis Rasongko berhenti menyantap makan malamnya. Dia jadi tidak berselera mendengar nada mencemooh Geraldian. Bukannya minta maaf putra sulungnya itu malah mengejek kakeknya. Aku memang tidak memberinya uang, jawab Geraldian mengikuti alur yang Wijoyo rangkai. Aku tidak punya banyak uang sebanyak yang ia minta. Dia meminta nominal yang fantastis. Geraldian berbohong. Keuntungan yang dia dapat dari Elf Corps Group sangatlah fantastis. Bisnis batu permata memang selalu menguntungkan. Kamu mencoba membodohiku, sentak Rasongko geram. Geraldian terkekeh. Ayah masih pintar ternyata. Seharusnya kalau kakekmu datang meminta uang, kasih dia uang. Perintah Rasongko tajam. Suaranya syarat ancaman yang membuat siapapun tidak akan berani menyangkal perintahnya. Namun Geraldian kan manusia bebal. Mana bisa dia manut-manut saja harga dirinya kembali dicabok-cabik. Memangnya dia babu keluarga. Tolong beri alasan kenapa aku harus menuruti perintah ayah. Geraldian, tegur Naila lirih. Dia sangat rindu putra sulungnya, dia ingin Geraldian tinggal di rumah setiap hari. Namun inilah yang selalu dia tonton tiap kali Geraldian main ke rumah. Pertengkaran yang tidak ada hentinya. Karena kamu harus, jawab Rasongko lantang. Aku tidak mau. Timpal Geraldian menekan semua kata dengan desisan tajam. Berani sekali kamu, ya. Kamu tidak tahu kalau aku sudah tahu keburukanmu di kantor. Rasongko tertawa mencemooh. Kamu mengkorupsi batu permata, Geral. Kalau berita ini aku bocorkan, namamu sebagai pebisnis ulung bisa saja menurun drastis. Tidak ada yang sudi mengambilmu sebagai rekan kerja, sekalipun itu office boy. Aku tidak takut itu, desis Geraldian. Aku menunggu kalimat itu kamu ucapkan lagi saat aku mencabut namamu dari wakil direktur Elf Corps Group. Ancam Rasongko menyeringai. Silakan saja. Geraldian mengangkat bahunya acuh. Aku siap keluar dari Elf Corps Group. Lagi pula, aku sudah muak terus disuruh-suruh seperti babu keluarga. Rasongko menilai kesungguhan pernyataan putranya. Dia berdeham 2 kali demi mengurai rasa gugup. Sial memang, niatnya yang hanya menggertak malah dianggap serius oleh putranya. Padahal kenyataannya Geraldian adalah kunci utama keberhasilan Elf Corps Group. Tanpa kuasa lelaki itu, Rasongko tidak dapat menebak bagaimana merosotnya keuntungan yang dia dapat dari Elf Corps Group. Kamu berniat mengkhianatiku, kan? Sentak Rasongko menuding wajah Geraldian. Serius, apa ini sejenis penghakiman di akhirat? Kenapa semua pertanyaanmu selalu menyudutkanku? Desis Geraldian tersulut emosi. Asisten pribadi Rasongko, Derry, yang sudah tadi berdiri tegap di samping tuannya berbisik di telinga Rasongko. Kata lelaki tua itu, kita bisa gunakan Rahadi untuk membuat Geraldian tunduk. Suaranya yang pelan otomatis hanya didengar Rasongko. Geraldian mengangkat alis menunggu keputusan ayahnya. Sudahlah, Derry, kamu pergi saja. Dengan patuh Derry undur diri. Tanpa mengatakan apapun lagi sebagai pembelaan. Geraldian melihatnya sebagai sebuah perbudakan. Apa yang dia katakan? Tanya Geraldian mengangkat alis. Tidak penting, jawab Rasongko. Yang penting di sini dan yang harus kamu ingat, jangan pernah berani-beraninya mengkhianatiku. Aku ayah kandungmu sendiri. Ya, tentu saja, timpal Geraldian mengangkat bahunya. Jadi, aku tidak jadi dikeluarkan dari Elf Corps Group. Aku masih punya belas kasihan padamu. Memangnya mau kemana lagi kamu bekerja selain di Elf Corps Group? Tidak semua perusahaan dapat menerima karyawan yang hobi korupsi. Geraldian terkekeh menyeramkan. Padahal aku sudah senang mau keluar dari perusahaan bobrok itu. Kemudian Geraldian berdiri, menatap semua keluarganya dengan tatapan dingin lalu keluar dari pintu yang sama saat dia masuk tadi. Sudah mau pulang lagi, Pak? Satpam Tambun basa-basi bertanya padanya. Geraldian menjawab datar, iya. Urusannya sudah selesai ya, gumam Pak Satpam terkekeh. Gestur ramah yang dibuat-buat. Geraldian tahu gestur ini. Urusan saya dengan keluarga ini nggak bakal selesai, Pak. Geraldian iseng menjawab sarkas. Sadar majikannya tidak di mood baik, Satpam tersebut memutuskan untuk mengunci rapat mulutnya. Bersambung, 40. Miranda punya peraturan, sepulang sekolah Array harus menonton televisi sekitar 30 menit. Peraturan itu Miranda buat sebagai bentuk kekesalannya melihat putranya selalu berkutat dengan buku. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang membuat tegang, Miranda pikir putranya harus menegangkan urat-urat tegang di otaknya dengan refreshing. Dasar Array, desis Miranda mengeluh. Layar ponselnya yang menampilkan ruangan televisinya yang kosong membuktikan putranya tidak mematuhi aturan.
CCTV yang dia pasang di sudut ruang keluarga berguna pada saat seperti ini. Kenapa? Tanya Wina mengunyah nasi berkuah soto. Mereka sedang makan siang bersama dan Miranda beberapa kali sibuk main ponsel serta terus menghela napas. Tidak apa-apa, jawab Miranda mengibaskan tangannya. Mengunyah siomay, perempuan itu memindai CCTV kamar Arai, tapi dia lupa kalau CCTV kamar putranya itu sudah lama rusak. Mir, makan dulu napa, jangan sibuk main HP terus. Tegur Wina, tanpa diketahui oleh Miranda, yang sebenarnya terjadi, CCTV yang terletak di sudut kamar Arai memang sengaja dirusak. Oleh siapa? Tentu saja oleh si bocah kecil Arai. Arai tahu kalau kamera bulat di sudut kamarnya itu kadang-kadang membuat geraknya seperti diawasi. Dia tahu ibunya menjadikan kamera itu sebagai media pengintai. Apa yang dilakukan Arai selama jauh dari pengawasan Miranda akan dilihat Miranda di sana. Jadi, dengan tangan ahli merakit serta keahlian meretas ponsel Miranda, CCTV itu mati tanpa meninggalkan jejak perusakan. Arai melirik jam Iron Man di atas nakas. Aku cuma punya waktu 3 jam sebelum mama pulang. Oke, let's start. Gumam bocah kecil itu mengetik beberapa kombinasi yang tercetak di layar komputer. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat menyenangkan. Inilah refreshing yang sesungguhnya menurut pandangan Arai, bukan menonton tayangan kartun menggelikan di televisi. Welcome to my family, Jagon. Arai menyeringai. Di gedung terbengkalai yang sudah lama tidak terpakai, seorang lelaki berpakaian jas necis memindai seluruh sisi ruangan. Dia tidak mau ada penguntit. Satu penguntit berarti nyawanya dipertaruhkan. Lelaki berambut klimis itu berdeham, mengangkat ponselnya yang terus berdering. Aku di gedung biasa, di sini aman, temui aku di gedung C, kata lelaki itu menyeringai. Selama hampir 3 bulan menjalani bisnis jual beli senjata, lelaki itu sudah hafal betul bagaimana bisnisnya mengandung risiko besar. Pemerintah yang melarang jual beli senjata ilegal membuat gerakannya jadi amat terbatas. Namun karena bisnis ini sangat menguntungkan, jalan apapun diambilnya. Dengan risiko mati terbunuh dan mati membusuk di penjara. Apa ada tanda-tanda mereka sudah datang? Tanya lelaki tersebut pada pengawalnya. Pengawalnya tersebut berbisik pada Winnie Talkie di tangannya. Positif. Bagaimana? Mereka datang. Tapi ada kabar buruk, Pak. Alis lelaki tersebut terangkat. Kabar buruk. Iya Pak, pelanggan tidak datang sendirian. Mereka dibuntuti FBI yang dipandu musuh kita. Sialan, bentak lelaki itu segera menginstruksikan pengawalnya untuk menyuruh mitra bisnis mereka yang sedang di perjalanan menuju gedung agar putar balik. Suruh mereka putar balik. Siap, Pak. Di mana mereka sekarang? Setengah kilometer dari sini, Pak, ucap pengawal tersebut menunduk. Lelaki itu lagi-lagi mengumpat keras. Sial. Ini kabar buruk. Kita tidak akan bisa lari lagi. Sangat sulit menghindari kejaran FBI yang punya banyak mata-mata. Mereka bisa muncul di mana saja, termasuk di gedung ini, bersama mereka. Tiba-tiba bunyi letusan senjata membuat kelima orang di gedung itu serentak berjongkok. Benar saja, seorang sniper ahli terlihat di sudut ruangan berjarak 20 meter dari posisi. Dari jarak tersebut, sebanyak 3 orang pengawal lelaki itu jatuh beruntun dengan dada mengucurkan darah segar. Dalam keadaan genting, lelaki itu menghubungi seseorang di telepon. Halo. Saat seseorang di seberang menyahut, lelaki tersebut langsung menambahkan dengan suara tembakan jadi latar belakang suara. Aku beri penawaran bagus, bantu aku lari dari FBI dan apapun yang kamu inginkan aku kabulkan. Bagaimana? Tanya Arai menatap grafik warna-warni di layar laptopnya. Seperti dugaannya, hanya butuh waktu 3 jam menyelesaikan tugas menyenangkan itu. Demi apapun kakiku tertembak sialan. Pekik suara berat milik lelaki di seberang telepon. Mereka punya banyak sekali sniper. Tapi intinya kamu selamat, kan? Selidik Arai langsung ke inti. Iya, terima kasih, April. Arai menyeringai, sayangnya, kamu pasti tahu aku tidak butuh terima kasih. Katakan apapun yang kamu inginkan dan aku akan mengabulkannya sekarang juga. Arai berdeham, kamu kenal Geraldian Rasongko? Aku pernah mendengar namanya, apa dia bisnisman? Tanya lelaki itu memastikan, apa aku harus membunuhnya untukmu? Wajah Arai berubah datar saat menjawab, tidak penting siapa dia, aku hanya ingin kamu menghapus seluruh catatan kejahatannya di Indonesia maupun luar negeri. Siapa lelaki beruntung itu? Lelaki di seberang terkekeh mengerikan. Ini pertama kalinya kamu memintaku berbaik hati pada orang lain.
Aku hanya menerima jawaban ya. Ya, Arrai, aku akan melakukannya sebagai imbalan kerja kerasmu hari ini. Miranda baru pulang dari kantor saat matanya menangkap sepatu Arrai tidak berada di rak. Selalu seperti itu, gerutu Miranda kesal. Kaos kaki yang kemungkinan tertendang sampai berada di dekat pintu dan sepatu kiri yang terbalik. Arrai, panggil Miranda dengan pelan. Kerja seharian dengan bos yang perfeksionis sangat menguras energinya. Ya, walaupun akhir-akhir ini Geraldian dan Miranda mulai dekat, beban kerjaan tetap membuat kepalanya stres berat. Aku haus sekali, gumam Miranda mengisi gelas kaca tinggi dengan air dingin di kulkas. Meneguknya langsung sampai habis saking hausnya. Rai, Miranda memutuskan mencari putranya itu. Seperti informasi dari CCTV, ruang keluarga kosong melompong. Langkah berat Miranda menyusuri lorong apartemennya menuju kamar Arrai. Mama akan menghukummu, Rai. Miranda sudah membuka pintu, suara desitannya sama sekali tidak mengalihkan perhatian Arrai dari layar komputer yang menyala. Miranda mengernyit bingung baru menyadari putranya itu sedang berbicara di telepon. Tidak penting siapa dia, aku hanya ingin kamu menghapus seluruh catatan kejahatannya di Indonesia maupun luar negeri. Dahi Miranda semakin berkerut dalam mendengar kalimat dari mulut Arrai, dengan siapa Arrai menelepon. Kenapa bagus sekali? Dan apa tadi katanya ingin menghapus seluruh catatan kejahatan? Serius, apa Miranda salah dengar? Atau Arrai sedang main dengan temannya dan pura-pura jadi agen detektif? Aku hanya menerima jawaban ya, kata Arrai lagi dengan mulut mendesis menyeramkan. Arrai, panggil Miranda lantang. Arrai menoleh terkejut, Mama. Tangannya langsung sigap menekan tombol off komputer. Kamu barusan telepon siapa? Teman, jawab Arrai menggaruk lehernya. Aku sedang main detektif-detektifan. Oh ya, selidik Miranda. Iya, Ma. Memangnya Mama pikir aku menelepon dengan siapa? Keke Arrai mengambil punggung tangan Miranda dan mengecupnya. Mama masuk nggak ngucap salam, nggak malu sama Tuhan apa? Miranda sama sekali tidak mengendurkan wajah datarnya mendengar candaan Arrai. Ibu satu anak itu malah berjalan menuju meja belajar Arrai dan mengambil ponsel putranya. Arrai menahan napas saking gugupnya. Bersambung, terima kasih.